Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lupi dan Bu Fadala dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang perencanaan pelatihan. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ardila Suwarna, Bulan Mazluna Alivia, Desi Safitri, Made Dayudi Larse, Nadira Mozalipa, saya sendiri Rehan Aditya Septianto, Salmira Sania, dan Zahra Safia Ajani. Pelatihan adalah tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Pelatihan ini adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. Selanjutnya, tujuan pelatihan yang pertama meningkatkan kinerja para karyawan agar dapat berkembang, yang kedua menunjukkan progres, yang ketiga mengembangkan bakat dan kemampuan, dan yang keempat meningkatkan kepercayaan diri. Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dari suatu organisasi, strategi pencapaian tujuan organisasi, serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Safitri dengan NIM 18016193030. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dari suatu organisasi, strategi pencapaian tujuan organisasi, serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Mengadakan suatu pelatihan pasti memerlukan perencanaan yang matang agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Rencana program pelatihan yang disusun meliputi informasi tentang, yang pertama, penetapan tujuan dan sasaran pelatihan, yang kedua, penetapan kriteria dan persyaratan peserta pelatihan, yang ketiga, menetapkan target grup dan jumlah peserta pelatihan, baik individu ataupun kelompok, yang keempat, penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi, dan bahan pelatihan serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelatihan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, penyiapan materi pelatihan yang relevan dengan tujuan pelatihan. Biasanya merupakan modul pelatihan yang terdiri dari atas 3 buku, yaitu buku informasi, buku kerja, dan buku penilaian. Yang keenam, penetapan metode pelatihan. Yang ketujuh, penetapan instruktur atau fasilitator pelatihan. Yang kedelapan, penyusunan jadwal pelatihan. Jadwal pelatihan ini disesuaikan dengan tujuan, materi pelatihan, dan capaian kompetensi setiap peserta. Yang kesembilan, menetapkan rencana evaluasi program pelatihan. Yang kesepuluh, penyiapan bahan, fasilitas, dan peralatan pelatihan. Dan yang terakhir, penyiapan sumber pendanaan pelatihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan. Menurut KBBI, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan Almareza pada tahun 2016 menjelaskan keterampilan dapat dilatih sehingga mampu melakukan sesuatu. Tanpa adanya latihan, proses kreatif dan pikiran tidak bisa menghasilkan sebuah keterampilan yang khusus atau terampil, karena keterampilan bukanlah bakat yang bisa saja didapat tanpa melalui sebuah proses. Selanjutnya adalah sikap. Kegiatan pelatihan berkaitan dengan keinginan-keinginan atau rencana-rencana individu, organisasi, dan masyarakat. Menurut Kamil dalam Almareza mengatakan bahwa pelatihan sebagai suatu sistem yang paling tidak itu mencakup 3 tahapan pokok. Yang pertama, penilaian kebutuhan pelatihan, yang kedua pelaksanaan pelatihan, dan yang ketiga evaluasi pelatihan. Penilaian kebutuhan pelatihan merupakan dasar agar bagaimana terjadi suatu pelatihan yang berjalan dengan lancar.
Semua kebutuhan pelatihan harus lengkap dan benar agar pelatihan bisa berjalan dengan lancar. Di sini juga kita harus mempertimbangkan mengenai siapa saja yang harus dilatih, jenis pelatihannya apa saja, dan juga bagaimana pelatihan seperti itu akan menguntungkan haruslah menjadi masukan dalam penilaian. Yang kedua adalah pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan tersendiri itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa saja yang sudah kita siapkan di tahapan penilaian kebutuhan pelatihan. Aktivitas yang dilakukan di proses ini adalah berisi aktivitas-aktivitas pengalaman belajar yang dapat memenuhi sasaran pelatihan yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Yang terakhir adalah evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan itu dilakukan untuk mengetahui apa dampak program pelatihan terhadap kebutuhan yang sudah kita tentukan sejak awal. Langkah pertama dalam evaluasi adalah menetapkan kriteria keberhasilan dan juga harus menilai apakah proses dan hasil belajar dari pelatihan tersebut dapat diimplementasikan ke kehidupan nyata. Selanjutnya, saya Salmi Rasania dengan NIM 1801619045 akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis kebutuhan lingkungan fisik serta sistem balikan. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini merupakan wujud dari kemasan layanan yang meliputi faktor lingkungan, sosial, pencahayaan, musik, desain, dan tata letak yang menjadi isyarat fisik dalam mewakili suatu identitas perusahaan. Kemudian ada dimensi lingkungan fisik, yang menurut Ryu dan Han 2010, Dinescape adalah segala hal karya manusia dan bentuk fisik yang ada di restoran, di bagian dalam restoran, atau di dining room saja dan tidak meliputi aspek di luar tempat makan seperti tempat parkir dan juga toilet. Dinescape ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu facility estetik, ambience, lighting, layout, table setting, serta service staff. Selanjutnya, saya Madi Dayu Larsen, NIM 032 akan menjelaskan mengenai sistem balikan atau feedback. Jadi apa itu balikan atau feedback? Feedback menurut Slavin adalah informasi tentang hasil-hasil dari upaya belajar yang telah dilakukan oleh siswa. Umpan balik ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada umpan balik positif yang memberikan informasi bahwa apa yang dikerjakan mahasiswa adalah benar serta menunjukkan langkah selanjutnya. Kemudian untuk umpan balik negatif, hanya memberitahu bahwa apa yang dikerjakan oleh mahasiswa salah tanpa menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai langkah selanjutnya. Nah, oleh karena itu, pemilihan umpan balik ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan motivasi. Oleh karena itu, pemilihan umpan balik yang sesuai akan memotivasi individu untuk memperbaiki pekerjaannya. Umpan balik sendiri merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam pengajaran yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor motivasi dan insentif. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam melaksanakan hal atau kegiatan-kegiatan tertentu. Motivasi ini datangnya dapat dari luar atau faktor eksternal seperti lingkungan kerja, pemimpin dan kepemimpinan, tuntutan perkembangan organisasi, dorongan atau bimbingan atasan. Kemudian dapat datang dari dalam diri sendiri atau faktor internal, yaitu pembawaan individu, tingkat pendidikan, pengalaman masa lampau dan keinginan atau harapan di masa depan. Selanjutnya, saya Zahra Safia Ajani, NIM 18016199056, akan melanjutkan pembahasan mengenai insentif. Yang pertama yaitu pengertian dari insentif. Insentif itu dimaksudkan untuk dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan mempertahankan karyawan yang berprestasi untuk berada dalam organisasi atau perusahaan. Lalu, terdapat beberapa faktor yang penting untuk menentukan keberhasilan program kompensasi insentif. Berikut beberapa faktornya. Yang pertama ada sasaran yang tetapkan itu harus jelas dan dikomunikasikan dengan baik. Lalu yang kedua, kemungkinan realitas untuk berhasil. Lalu yang ketiga, sistem umpan balik yang mencegah kejutan yang tidak menyenangkan. Lalu ada yang keempat, persetujuan mengenai cara menghitung insentif dan menentukan kapan insentif tersebut dibayarkan. Lalu yang kelima, adanya peningkatan atau kemajuan. Lalu yang terakhir, adanya tanggung jawab karyawan. Selanjutnya,
kita masuk ke desain pekerjaan organisasi. Yang pertama, perlu kita tahu itu ada beberapa pengertian menurut para ahli, bahwa desain pekerjaan itu adalah rincian tugas atau tata cara, pelaksanaan tugas, penentuan subjek yang mengerjakan, penentuan tempat, pelaksanaan tugas, dan penentuan hasil yang diharapkan. Lalu ada menurut Dessler tahun 2000, desain pekerjaan merupakan pernyataan tertulis tentang hal-hal yang harus dilaksanakan oleh pegawai, cara pelaksanaan, dan penjelasan mengenai kondisi kerjanya. Sedangkan menurut Handoko tahun 1987, desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan tugas secara prosedural yang dibebankan kepada pegawai secara individu maupun kelompok, yang diorganisasikan secara struktural dengan tujuan untuk mengatur penugasan tertentu bagi pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Saya Ardila Suwana dengan NIM 180-1619049 akan menjelaskan tentang desain pekerjaan. Jadi desain pekerjaan itu meliputi 1. Identifikasi pekerjaan, 2. Hubungan tugas dan tanggung jawab, 3. Standar wewenang pekerjaan, 4. Persyaratan kerja, 5. Struktur jabatan dalam organisasi yang mengurangi kedudukan jabatan terendah hingga tertinggi. Selanjutnya, desain pekerja digunakan untuk yang pertama itu efisiensi operasional, produktivitas dan kualitas pelayanan agar optimal. Selanjutnya membuat proses kerja menjadi terstruktur baik secara horizontal maupun hierarki. Selanjutnya membuat tanggung jawab tim sesuai dengan standar sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, desain pekerja ini dapat digunakan untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan para pegawai atau karyawan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Bulan Mazna Livia, NIM 134, akan melanjutkan penjelasan terkait tingkat keterampilan dan pengetahuan pegawai. Untuk keterampilan ini dapat kita definisikan secara singkat, yaitu sebagai kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat dengan berbekal kemampuan dasar. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur keterampilan pegawai, diantaranya itu dengan menentukan cara penyelesaian pekerjaan, menentukan prosedur terbaik dalam penyelesaian pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, menentukan ukuran pekerjaan terbaik, menentukan ukuran kualitas pekerjaan terbaik, dan memprediksikan hasil pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, pengetahuan. Pengetahuan merupakan sebuah informasi yang dikuasai seseorang pada bidang tertentu. Blanchard dan Tecker 2004 membagi pengetahuan ke dalam 3 kategori nih. Kategori pertama ada deklaratif, kemudian prosedural, dan kategori yang terakhir ada strategik. Nah, pengetahuan ini dapat mempresentasikan kemampuan kognitif karyawan, yaitu berupa kemampuan untuk mengenal, memahami, menyadari, dan menghayati tugasnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keterampilan dan pengetahuan ini sangat memiliki pengaruh pada kinerja